Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pelajaran yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu pelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi IPA kelas 8 semester 1. Kira-kira materi apa yang akan kita pelajari? Mari kita tonton terlebih dahulu video yang disajikan berikut ini. Di situ ada gambar wanita sedang menggunakan kursi roda. Ya, kira-kira mengapa wanita ini menggunakan kursi roda? Tentu ada pertanyaan dari siswa atau adik-adik semuanya. Kemudian ada sebuah berita di salah satu stasiun televisi swasta tentang seseorang yang mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan selama 17 tahun. Kemudian sebelum saya lanjut penjelasan, tentu kita akan menekan-nekan materi apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kemudian kita bisa melihat ada sebuah video tentang balita yang mengidap penyakit langka dengan 50 tulang patah. Kemudian kita bisa melihat seseorang yang berjalan menggunakan alat bantu jalan. Ya, ini berupa kaki bionik. Kemudian kita bisa melihat gambar apa? Ya, betul sekali, gambar dari orang yang sedang berolahraga. Kira-kira kita di sini akan mempelajari apa? Kira-kira kita akan mempelajari materi apa? Mungkin sudah ada yang tahu bahwa di sini kita akan mempelajari tentang materi gerak. Ya, apa itu gerak? Gerak itu apa sih? Gerak itu adalah perpindahan suatu objek dari titik yang satu ke titik yang lain. Saya ulangi, gerak itu adalah perpindahan suatu benda dari titik yang satu atau tempat yang satu ke tempat yang lain. Untuk membuktikan definisi dari gerak, bisa adik-adik lihat di buku masing-masing tentang gerak. Kemudian dari gambar-gambar yang telah saya sajikan tadi, kira-kira kita akan pelajari geraknya siapa? Ya. Tentu kita di sini akan fokus mempelajari tentang gerak manusia atau sistem gerak pada manusia. Oke, di sini ada ilustrasi tenda, sebuah tenda. Di gambar pertama, tenda tergeletak. Ya, tentunya untuk berdiri tenda ini membutuhkan kerangka, dan juga supaya menjadi lebih sempurna itu nanti di tendanya ditali dalam kerangka atau tiangnya. Tentu kita akan bisa mengira-ngira bahwa tenda bisa berdiri itu tentu karena ada kain tenda dan juga tiang tenda. Tenda bisa berdiri karena ada tiang tenda dan kain tenda. Selanjutnya, kira-kira dalam sistem gerak manusia, struktur bagian-bagiannya apa saja dan fungsi dari setiap bagian-bagiannya apa saja.
Kemudian yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah tentang kelainan dan penyakit pada sistem gerak manusia. Oke, lanjut pembahasan pertama. Untuk struktur sistem gerak manusia, yang pertama ada tulang, kemudian ada otot, dan yang terakhir ada sendi. Untuk penampakan dari struktur tulang kita, yaitu bisa kita lihat di dalam video atau di buku masing-masing, yaitu ada tulang tengkorak, tulang selangka, kemudian tulang pinggul, tulang paha, tulang ruas jari kaki, dan sebagainya. Kemudian apa sih fungsi tulang? Apa sih fungsi tulang atau fungsi rangka? Seperti tadi, tenda tidak akan bisa berdiri tanpa adanya rangka. Apa sih? Tentu yang pertama, memberikan bentuk tubuh. Jadi fungsi tulang yang pertama adalah memberikan bentuk tubuh. Kemudian fungsi yang kedua adalah proteksi atau melindungi organ-organ dalam dari tubuh manusia. Kemudian fungsi tulang adalah melekatnya otot-otot, dan selanjutnya fungsi tulang itu adalah pada jenis tulang tertentu seperti tulang paha, femur, tulang juga berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Lebih detailnya bisa kita lihat. Kemudian struktur otot. Struktur otot di sini bisa kita lihat pada slide atau pada gambar. Otot pada manusia itu bentuknya seperti ini, melekat di seluruh tubuh, seluruh permukaan tubuh. Kemudian struktur otot atau jenis-jenis otot itu ada 3. Yang pertama otot jantung, otot rangka, dan otot polos. Otot rangka itu adalah otot yang melekat pada rangka atau tulang-tulang. Kemudian otot jantung adalah otot yang menyusun jantung, dan juga yang terakhir otot polos adalah otot yang melapisi atau melekat pada organ-organ dalam. Fungsi otot adalah sebagai alat gerak aktif. Fungsi otot: tanpa otot, tulang dan sendi yang terdapat di tubuhmu tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh, sehingga otot disebut alat gerak aktif. Kemudian struktur sendi. Struktur sendi bisa kita lihat. Ini adalah salah satu contoh sendi, yaitu ada ligamen, rongga sendi berisi cairan sinovial, kemudian jaringan tulang rawan atau cartilago, dan yang terakhir ada tulang. Kemudian fungsi sendi itu apa sih? Coba kita pikirkan mengapa kita dapat melakukan berbagai macam gerakan. Padahal tulang sebagai penyusun sistem gerak manusia sangat keras serta tidak dapat dibengkokkan. Ternyata itu semua terjadi karena pada penyusun sistem gerak kita terdapat sendi. Kemudian yang terakhir kita akan belajar tentang kelainan dan penyakit sistem gerak manusia seperti gambar-gambar fenomena yang telah kita sajikan di awal tadi. Banyak sekali terjadi kelainan atau penyakit pada sistem gerak manusia. Banyak sekali kelainan dan penyakit pada tulang, otot, dan sendi. Contohnya ada rakitis atau yang menyebabkan kaki berbentuk O dan kaki menjadi X. Kemudian skoliosis, lordosis, kifosis, dan sebagainya. Sekian, sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.